Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Arga Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber alam, teknologi, dan wira swasta sebagai video pembelajaran proyek tes UAS dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahma Putri SPD MPDE. Sumber-sumber alam. Pengertian: sumber daya alam adalah sumber semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup ataupun benda mati. Peranan sumber daya alam. Peranan relatif dari sumber alam dan dalam perkembangan ekonomi cenderung turun bila perekonomian makin berkembang, sehingga naiknya pendapatan, maka hasrat untuk berkonsumsi marginal pada sumber-sumber alam berkurang dan input dalam produksi persatuan output untuk sumber alam akan menurun atau setidaknya tetap. 3. Macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat habis meliputi udara, energi matahari, dan air hujan. Sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbaiki dan dipelihara meliputi air yang ada di tempatnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki mencakup sumber daya mineral. Ruang lingkup sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam meliputi semua sumber yang sistem bermanfaat bagi manusia dalam hubungannya dengan teknologi, ekonomi, dan keadaan sosial tertentu. Karena perkembangan definisi itu mencakup sistem ekologi dan lingkungan. Teknologi. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai bentuk produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Perubahan-perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lain. Peranan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan, teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan, teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Wira swasta. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis. Pengumpulan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Fungsi wira swasta. Perkembangan ekonomi merupakan hasil penerapan teknologi. Maka haruslah ada seseorang atau sekelompok orang yang berbuat untuk menerapkan kombinasi-kombinasi baru sumber-sumber produksi untuk kegiatan produktif. Kemiskinan dan cara menanggulanginya. Masalah kemiskinan sebagai persoalan yang sangat asasi pertumbuhan dan perkembangan seusia umat manusia itu sendiri. Pada periode 1999 sampai 2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,50 juta orang, yaitu dari 47,97 juta orang pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta orang pada tahun 2002. Secara relatif, juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada periode yang sama. Sekalipun sudah ada penurunan, tetapi jumlahnya masih merupakan isu nasional, yaitu 13,56 juta orang penduduk miskin di perkotaan dan 23,1 juta orang penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2007. Cara mengatasi kemiskinan. A. Pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan. 2. Pembangunan sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan investasi insan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila dikaitkan pada sektor pertanian, akan lebih berkembang jika kebijakan pemerintah bisa menitik beratkan pada transfer sumber daya dari pertanian industri melalui mekanisme pasar. Namun terdapat 4 masalah dalam mengatasi kemiskinan, yaitu lemahnya institusi pengelola program pengatasan kemiskinan, kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin, belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengatasan kemiskinan, dukungan anggaran operasional pengatasan kemiskinan yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Pada setiap konstitusi, pilihan antara pembangunan ekonomi atau pelestarian hutan, faktor ekonomi hampir selalu berhasil menang atau dimenangkan. Peran lingkungan dalam perekonomian. Meski kondisi perekonomian masih berat, tidak berarti pengambilan keputusan Indonesia kini dibenarkan mengabaikan masalah lingkungan. Yang berarti pengorbanan kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, meski kondisi masih sulit, Indonesia dengan semua komponennya, baik pada tingkat otoritas dan masyarakat, baik sebagai produsen ataupun konsumen, agar pelestarian lingkungan mendapat dukungan semua pihak, otoritas perlu memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder dengan pertimbangan yang holistik. Solusi yang sifatnya parsial tidak akan menyelesaikan persoalan dengan baik, terutama berkaitan dengan masalah lingkungan. Bantuan pihak luar dalam berbagai bentuk, baik finansial untuk membenahi lingkungan alam laut dan hutan yang sudah rusak, maupun kemudahan-kemudahan yang memberikan aspek pasar untuk ekspor lebih besar, dan dukungan investasi luar negeri akan banyak sekali membantu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.